Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tugas pekan 3 tipe 4 tentang konversi bilangan. Sebelumnya, biarkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Afla Zaki Siregar dan saya akan menjelaskan soal nomor A. Perkenalkan, nama saya Reski Brilliant Sambolingi dan saya akan menjelaskan terkait dengan soal B. Kenalkan, nama saya Stefani Dwi Chandra dan saya akan menjelaskan bagian D. Untuk soal nomor A, Afla silakan menjelaskan. Baik, untuk soal A nomor 1, kita akan mengubah bilangan binar 11011 menjadi angka desimal. Nah, di sini eh, sudah kita pernah pelajari semester sebelumnya. Jadi, untuk pengerjaan itu sendiri, kita lakukan perpangkatan bertahap gitu. Jadi, mulai dari yang binar paling kanan, satu ini, kita mulai dari pangkat 0 gitu. 2 pangkat 0 sampai seterusnya sampai ke bagian yang sebelah kiri. Dan terus kita dapat hasil di sini 60 tambah sekian, hasilnya itu 199. Kemudian di nomor 2, mengubah bilangan komplement 2 sekian menjadi bilangan desimal. Nah, langkah pertama itu yang kita lakukan adalah menginvert bilangan dari 1 ke 0 ataupun sebaliknya. Jadi nilai yang sekian ini diubah menjadi sekian. Kemudian kita akan lakukan penambahan 1. Hasil yang ini diubah menjadi yang ini. Kemudian kita konversi desimal. Caranya itu sama seperti yang nomor 1 tadi, melakukan perkalian bertahap. Nah, hasilnya itu di sini kita lihat, dan setelah dijumlahkan semuanya dapat hasilnya itu 3.188. Nah, di sini tuh saya ubah 3.188 itu menjadi minus ya teman-teman, karena pada soal bisa kita lihat itu nilainya di paling sebelah kiri itu angka 1 yang merepresentasikan negatif seperti itu. Kemudian di nomor 3, sebuah bilangan desimal 875,75 akan disimpan di komputer 32 bit dengan prosesor jenis AMD dengan format sekian. Jika bilangan tersebut akan disimpan pada memori mulai dari alamat sekian, kita akan menentukan memori tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Bagian A, kita akan mengubah desimal dari 875 ini menjadi desimal ya. Caranya itu kita akan pisahkan dulu 875 dengan 0,75. Dan kalau untuk desimal 875 itu bisa kita lihat di sini. Kemudian untuk yang 0,75 ini kita dapat 0,11. Nah, caranya itu kalau teman-teman bingung, 0,75 kita lakukan perkalian sampai nilainya itu habis seperti itu. Nah, contohnya nih, 0,75 dikalikan dengan 2, itu hasilnya 1,50. Betul ya? Ya kan? Nah, Iya, ya. 1,50. Bilangan 1 di sebelah kiri koma itu kita keep, kita simpan. Nah, sisa 0,50. 0,50-nya akan kita kalikan 2 lagi. Hasilnya itu 1,00. Nah, 1 ini kita keep lagi, yang tersisa tinggal 0,00 atau habis teman-teman ya. Jadi, bilangan yang kita punya ini 0,11. Jadi begitulah cara kita dapat nilai 0,1 sehingga hasilnya itu segini. Kemudian di bagian B kita akan membentuk bilangan normal dari bilangan binar tersebut. Nah, bilangan normalnya itu dari contohnya ini saya dapat ya. Terus caranya itu kita bakal majukan bilangan koma yang ada yang kita dapat di awal ini, kita majukan sampai berada di satu angka
dari sebelah kiri gitu. Nah, beberapa dikit yang dia lalui, segitulah nilai yang ada di N ini. Nah, karena, komanya itu melewati 9 dikit, makanya 2 pangkat 9 seperti itu. Kemudian untuk bagian C, nilai eksponen bias E dalam biner. Ada ketentuannya itu ya, kalau biner 32, biasnya itu 127. Nah, untuk mendapatkan eksponen bias, nilai 9 ini kita dapat dari, eee, soal yang sebelumnya, kemudian ditambahkan dengan biasnya 127 yang menghasilkan nilai 136. Kemudian untuk soal yang belum, kita akan konversi biner dari yang 136 tadi menjadi sekian. Kemudian yang D, menuliskan bit-bit biner yang disimpan dalam memori, kemudian diubah menjadi heksadesimal. Langkah pertama itu kita akan representasikan bilangan ya. Karena bilangannya itu positif, maka kita akan masukkan dengan angka 0 seperti itu. Kemudian 8 bit berikutnya untuk eksponen sama dengan 1000. Itu dapat dari yang soal yang C. Kemudian mantisa ini didapat dari soal yang B. Tapi yang di samping kiri koma itu tidak ikut. Kemudian representasi binernya itu lengkap. Jika diheksadesimalkan ya, akan menjadi 0 dikali 41, 4D 6000. Kemudian untuk yang soal C, memasukkan bilangan heksadesimal ke dalam memori. Nah, untuk memasukkan itu dalam memori, kita akan lakukan yang namanya itu little endian ya, di mana yang kita masukkan yaitu dari yang paling kecil dahulu, yaitu sebelah kanan. Makanya kalau teman-teman lihat ini dimulai dari memori 22, karena di soalnya itu kita mulai dari alamat 0 kali 22 memorinya. Nah, jadi dari sebelah kanan itu dimasukkan 00, 60, 4D, lalu 41. Seperti itu. Kemudian untuk soal nomor B akan dilanjutkan oleh Areski. Waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini untuk soal B. Untuk soal yang pertamanya itu ubah bilangan heksadesimal 2B1A menjadi angka biner. Jadi di sini untuk jawabannya itu kita mendapatkan seperti itu 00, 10, 10, 11, 000, 11, 01, 0. Kenapa kita bisa mendapatkan angka tersebut? Dikarenakan yang pertama itu kita akan mengkonversikan secara satu per satu, teman-teman. Yang pertama itu ada 2, yaitu 0010, kemudian ada B 1011, kemudian ada satunya itu 0001, kemudian ada A 1010. Kenapa di sini kita tidak mengambil 00 depan untuk angka 2 itu sendiri? Karena memang untuk angka 00 itu di bagian depan tidak perlu ditulis karena memang itu tidak memiliki nilai sama sekali. Kemudian kita berlanjut pada nomor 2, M10 ubahlah bilangan desimal minus 432 menjadi bilangan komplement 1. Di sini untuk jawabannya itu untuk minus itu sendiri memiliki nilai 1. Kemudian dari sini kita mendapatkan angka 432-nya itu sudah memiliki nilai plus. Kemudian di sini tinggal kita konversikan saja menjadi 11011, kemudian 0000. Setelah itu kita komplement satukan atau kita membalikan dari 1 menjadi 0, 0 menjadi 1. Setelah itu kemudian kita tambahkan angka minus tadi, itu adalah 1. Kemudian kita akan mendapatkan hasil tersebut, yaitu adalah 100, 100, 1111. Kemudian kita berlanjut di sini nomor 3. Sebuah komputer 32 bit dengan prosesor Intel menyimpan bilangan pada memori RAM SBB. Di sini kita mendapatkan 0068 1C44. Karena di sini adalah prosesor Intel 32 bit yang menggunakan X86. Jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ini menggunakan little endian. Jadi kita akan mengkonversikannya itu menjadi 44, 1C, 68, dan 00. Kemudian di sini kita ubah dulu dari bilangan heksadesimal yang disimpan di memori tersebut menjadi bilangan biner. Jadi di sini kita konversikan dari 44, 1C, 68, 00 menjadi bilangan heksadesimal, kemudian kita jajarkan secara berurutan. Setelah itu di sini kita memulai dari berapa nilai eksponen bias E besar. Di sini
kita mendapatkan jawaban 136. Kenapa di sini kita bisa mendapatkan jawaban 136? Di sini kita berfokus pada digit yang digaris bawahi, maka kita akan mendapatkan eksponen biasa adalah 136, yaitu kenapa kita bisa dapatkan angka seperti itu karena 1000 itu memiliki nilai 136 karena itu adalah 8 digit di belakang sign. Setelah itu kita akan mencari berapa nilai eksponen dalam nilai desimal. Jadi di sini kita mendapatkan eksponen jadi itu kita dapatin dari nilai eksponen secara yang memang pastinya itu adalah 127 ya. Jadi di sini dari angka eksponen yang memang pasti 127 itu kita kurangkan dari nilai eksponen yang memang kita tuliskan, yaitu adalah 9. Kenapa kita bisa dapatkan 9? Karena 136 dikurangi 127 9. Kemudian kita berlanjut lagi pada tuliskan bilangan yang dicari dalam format normal berdasarkan jawaban dari pertanyaan di atas. Jadi di sini yang pertama itu kita akan mencari dulu dari nilai mantisanya. Jadi untuk nilai mantisanya itu kita mendapatkan 1,0011100001101. Maka bila dikonversikan menggunakan kalkulator, hasil yang akan kita dapatkan adalah 1,2568359,375. Kenapa kita bisa mendapatkan angka tersebut? Yang pertama kita mulai dulu dari 0,5. Itu untuk nilai pertamanya. Kemudian untuk nolnya itu yang bagian format kedua, itu tidak usah kita tulis. Kemudian kita berlanjut ke ketiga, itu 0,125. Kemudian yang keempat 0,0625. Kemudian berlanjut sampai seterusnya itu 0,00390625 tambah 0,0019533125 tambah 0,0009765,625. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil seperti berikut ini. Setelah itu untuk format normal yaitu adalah 2 pangkat eksponennya itu adalah 9, jadi 2 pangkat 9. Setelah itu berdasarkan jawaban pada soal di atas, tentukan bilangan desimal yang disimpan komputer tersebut. Jadi bila mana kita mengkalikan menggunakan kalkulator dari jawaban yang di bagian D itu, kita akan mendapatkan hasil 643,5. Sebenarnya sih masih banyak lagi angka koma di belakangnya, cuma di sini saya persingkat saja menjadi 643,5. Sekian untuk soal C akan dilanjutkan oleh Yusuf.
Baik, terima kasih. Untuk yang D, nomor satu kita akan mengubah bilangan heksadesimal menjadi bilangan desimal, yaitu 0 kali 800 tersebut. Yang pertama kita konversi ke biner, yaitu menjadi angka 1, lalu 0 dengan 31 bit. Totalnya ada 32 bit. Lalu kita memecahkan menjadi sign, eksponen, dan fraction atau mantisa. Untuk sign atau tanda yaitu angka 1 atau bisa kita sebut bilangan negatif karena kalau 0 itu positif. Untuk eksponen ada 8 bit, itu totalnya ada 8 bit, 0 semua, lalu ada mantisa atau fraction, totalnya ada 32 bit gitu. 23 bit. Yang terakhir kita hitung nilai. Untuk eksponen dalam bias, kalau 32 bit itu min 127. Nah, untuk mandisanya 1,0 karena totalnya angkanya itu hanya 0. Lalu hasil akhirnya kita pakai rumus desimal yaitu min 1 pangkat sin kali 1 dot mantisa kali 2 eksponen. Min 1 sin-nya itu 1, min 1 pangkat 1 dikali 1,0 dikali 2 pangkat min 127 karena eksponen sebelumnya itu min 127. Jadi jawabannya adalah min 2 pangkat min 127. Lalu untuk nomor 2, kita akan mengubah bilangan komplement 1 dari 111 menjadi bilangan desimal. Yang pertama kita akan mengubah angka 1 menjadi 0 dan sebaliknya. Lalu yang kedua kita hitung nilai desimal. Dari 0, 11, 0000, 1, 0000. Jadi dengan cara tiap angka dari depan itu dikali 2 pangkat 9. Kenapa 9? Karena totalnya ada 9 angka. Gitu. Lalu kita jumlahkan aja hasilnya 392 pakai minus karena memang angkanya itu depannya 1, maka negatif min 392. Nah, untuk nomor 3 dengan dengan M10 ubah bilangan desimal 256 menjadi bilangan sin atau magnitude. Yang pertama kita mencari tahu dulu 256 ini positif atau negatif. Nah, karena 256 ini adalah bilangan positif, maka kita ubah ke biner dengan membagi 2, lalu sisanya kita jadikan representasi sin atau magnitude. Nah, maka karena bitnya 10, kita tambahin 0 di depannya, jadi 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 gitu. Nah, untuk nomor 4, diketahui M sama dengan 12, kita akan mengubah bilangan dari min 2045 menjadi bilangan komplement 2. Yang pertama ubah ke biner, lalu yang kedua kita karena dia ada 12 bit, maka kita tambahin angka 0 di depannya. Lalu kita jadikan komplement 1, kita ubah dari 0 menjadi 1, 1 menjadi 0, lalu kita tambahin 1 karena ingin mengubah ke komplement 2. Lalu hasilnya itu 10, 1, 1 itu. Ya, lanjut. Nah, untuk nomor 5 yang terakhir, sebuah komputer melakukan operasi pengurangan, bilangan-bilangan yang dikurangan itu komplement 2, lalu kita ubah operasi pengurangan menjadi penjumlahan. Maka kita tentukan ini terjadi overflow atau tidak. Yang pertama, komplement 1, yaitu kita ubah dulu 0 ke 1, 1 ke 0, lalu kita tambahkan 1 karena dia ingin menjadi komplement 2 gitu. Jadi 110. Nah, yang ketiga kita mengubah pengurangan menjadi penjumlahan. Kita tambah aja dari 0000, 11 itu bilangan positif ditambah 110 itu bilangan negatif. Hasilnya adalah 10, 10, 1. Maka ini syarat terjadi overflow itu 2 bilangan positif kalau dijumlahin hasilnya negatif dan 2 bilangan negatif kalau dijumlahkan hasilnya positif. Nah, kasus di sini karena yang pertama itu bilangan positif, yang kedua itu bilangan negatif. Jadi tidak terjadi overflow, itu adalah kesimpulannya. Baik, sudah kami presentasikan hasil tugas kami, mungkin hanya sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.